Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia mengaku sebagai Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan yang benar tidak mungkin kita lihat sebelum mati. Dajjal juga cacat matanya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cacat. Dan di antara dua mata Dajjal juga tertulis kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca atau buta huruf. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga mengingatkan umatnya, Dajjal juga akan membawa surga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya surganya, sedangkan surganya adalah neraka. Barang siapa disiksa dengan nerakanya, hendaklah dia nanti meminta pertolongan kepada Allah, dan hendaklah dia membaca pangkal surah Al-Kahfi, maka nerakanya itu akan sejuk sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelak Dajjal akan berkata kepada orang Arab, seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Orang Arab itu akan berkata, tentu. Maka setan pun datang menyamar sebagai ayah atau ibunya. Rupanya sama, sifat-sifatnya sama, dan suaranya pun sama. Ibu bapaknya berkata kepadanya, wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dialah Tuhanmu. Nanti, Dajjal juga akan menyuruh langit supaya menurunkan hujan, dan tiba-tiba hujan pun turun. Dia juga menyuruh bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, dan tiba-tiba tumbuh-tumbuhannya pun keluar. Kemudian salah satu ujian yang paling berat bagi manusia adalah bahwa Dajjal nanti akan datang ke perkampungan orang-orang baik dan tidak mengakuinya sebagai Tuhan, lalu menjadikan tanam-tanaman tidak tumbuh dan ternak-ternak mereka tidak hidup. Sebaliknya, Dajjal akan datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya dan mengakuinya sebagai Tuhan, maka atas izin Allah, hujan pun diturunkan dan tanam-tanaman mereka pun subur. Demikianlah, Dajjal akan terus mendatangi setiap tempat untuk berdakwah. Jika warganya tidak mau beriman kepadanya, maka hujan dibuatnya tidak turun di tempat itu, sehingga tanam-tanaman pun gagal. Sebaliknya, bila warganya menerima dakwahnya dan beriman kepadanya, maka Dajjal akan menyuruh langit untuk menurunkan hujannya dan menyuruh bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Maka mereka pun mudah mendapatkan air dan tanam-tanaman mereka pun subur. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, pernah satu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku ketika aku sedang menangis. Melihat saya menangis, beliau bertanya, mengapa menangis? Saya menjawab, Rasulullah, engkau telah menceritakan Dajjal, maka saya takut mendengarnya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, seandainya Dajjal datang